di tepian jalan yang terjadi harganya dalam satu porsi itu tidak lebih dan tidak kurang dari 7 sampai 10.000. Saya ulang, membeli kentang goreng di tepian jalan di pedagang kaki lima itu memakan harga 5, 7, 8, 9, sampai 10.000. Tapi kalau kalian membeli kentang goreng, ada di posisi sebuah hotel bintang 5, ada posisi di supermarket yang besar, setingkat selevel mall katakan, maka kentang goreng itu perbedaan harganya menjadi sangat luar biasa. Di tepian jalan raya harga kentang senilai 5 sampai 10.000, tapi kalau di hotel bintang 5 atau di sebuah mall, harga kentang goreng itu bisa mencapai 20 sampai 40.000. Kesimpulan saya, memindahkan produk barang dari lingkungan habitat yang biasa-biasa saja, dibawa ke lingkungan habitat yang elit dan cenderung mewah, maka harga ini akan menjadi super mahal. Kesimpulan saya, kalau saya tadinya menjadi orang biasa-biasa saja, tatkala berkumpul dengan komunitas saya, tapi saya beranikan diri berkumpul sama kalian semua, yang saya anggap sebagai orang-orang yang isi otaknya dan komitmen tindakannya adalah orang-orang besar, maka saya di detik hari ini punya level minimal seperti kentang goreng yang berada di posisi mall dan hotel bintang 5. Amin. Allahumma amin. Itu sebagai pengantar yang pertama. Terus pengantar yang kedua, kenapa saya beranikan diri untuk bicara tentang kunci-kunci proses yang mempengaruhi kesuksesan di sore hari ini. Saya beranikan diri karena ada sepenggal hadis yang saya ingat. Jika ada di antara kamu masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian mengikatnya dan memanggulnya di atas pundak, lalu kamu bawa ke pasar untuk kamu jual, hal itu lebih baik kamu kerjakan daripada engkau menjadi seorang peminta-minta. Menurut saya, garis besar kesimpulan daripada engkau menjadi seorang peminta-minta, dalam tanda petik, dalam kesuksesan, itu juga seperti itu. Mohon maaf, lebih baik Anda mengelola sebuah usaha yang kecil di hari ini, lebih baik kalian berjibaku dengan kemampuan potensi yang Anda miliki, daripada Anda meminta-minta kesuksesan kepada orang lain. Artinya apa? Artinya jalan sebuah kesuksesan itu harus dititi, diproses, ditumbuhkan, dikembangkan, dibesarkan, dan akhirnya difinalisasi oleh dirinya sendiri, bukan karena tergantung oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan sore hari ini adalah awalan kita saling mentransfer pikiran positif, saling mentransfer inspirasi, serta sesuatu yang berbau hikmah, sehingga kita bersama-sama dalam aura untuk menuju sebuah kesuksesan. Kawan-kawan sekalian, setidaknya itu yang ingin saya omongkan sama kalian semuanya sebagai pengantar, karena insya Allah kita ini dalam posisi level yang sama-sama orang yang haus akan belajar, dan sama-sama orang yang selalu menyukai tantangan. Oke, kawan-kawan sekalian, sekali lagi salam perubahan, salam perlawanan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Masuk ke pengantar. Saya jadi ingat dialog yang sempat saya baca di sebuah media sosial yang ramai pada waktu itu viral karena seorang Ronaldo tatkala menggawangi Real Madrid, dia dalam posisi kalah melawan Barcelona. Ada sepenggal dialog
antara Michael Clark. Jadi Michael Clark itu adalah salah satu ex bekas pelatihnya Ronaldo dalam hal kebugaran. Tatkala Real Madrid kalah, waktu itu jam menunjukkan tepat jam 11 malam. Ronaldo menghubungi Michael Clark dan dia ngomong kurang lebihnya seperti ini. Kamu sekarang lagi ngapain? Punyakah waktu untuk menemani saya latihan? Jadi respon seorang Ronaldo yang mega bintang berpuluh-puluh tahun menjadi matahari kembar Lionel Messi dan Real Madrid, seorang mega bintang tatkala mendapati dirinya dalam posisi kekalahan bertarung, maka yang terjadi, kata Michael Clark, bukan dia putus asa, bukan dia kehilangan emosi untuk menjadi pemenang di pertandingan berikutnya, atau justru dia menjadi seorang pecundang yang menangisi, menggerutu, mengeluh, dan menyakiti dirinya dengan perasaan-perasaan seorang pecundang. Tapi sebaliknya, kata Michael Clark, Ronaldo menambah porsi volume latihannya. Ronaldo lebih mengeraskan. Saya ulang, semakin lebih mengeraskan, mengorbankan dan merespon kekalahan dia. Ini Semakin menyiksa dirinya dengan potensi-potensi kekerasan yang dia yakini dengan semakin dia keras berlatih lagi, maka kekalahan berikutnya akan dia bisa taklukkan. Yang ketiga, kata Michael Clark, Ronaldo semakin mempercepat sprint. Oke, maaf gangguan. Maka artinya kesimpulan saya, seorang pemenang, seorang yang sukses, dan seorang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang besar, maka problemnya ada di mental seorang pemenang. Maka wajar kalau banyak orang, baik itu pelaku usaha, orang yang terkaya sedunia, orang yang terkaya se-Indonesia, itu selalu bilang bahwa berulang-ulang bahwa kesuksesan itu selalu didominasi oleh persoalan mental tempur seseorang. Mental sukses, mental pemenang yang dimiliki oleh seseorang. Makanya hampir semua di kisah-kisah yang mengisahkan peristiwa-peristiwa terjadinya sebuah kehebatan seseorang, tim, klub, perusahaan, toko, warung, atau yang lain. Selalu ada istilah, wah memang mentalnya adalah mental pemenang. Mentalnya, mental pemenang. Coba Anda lihat dalam pertandingan sepak bola, motor GP, futsal, semua. Walaupun prasyarat orang yang bertanding, orang yang melakukan proses kesuksesan itu, selalu ada penyederhanaan kesimpulan kalau kesuksesan itu selalu berawal dari mental seorang pemenang, mental seorang suksesor, mental seorang yang memenangkan pertandingan. Jadi mental ini memiliki
daya potensi yang 65% menurut saya menentukan sebuah akhir dari hasil sebuah pertandingan, termasuk dalam mengelola sebuah bisnis. Memiliki sebuah mental petarung, mental pemenang, dan mental orang-orang sukses, berarti Anda sudah menyimpan potensi usaha Anda untuk menjadi besar, itu di angka 65%. Begitu sebaliknya, kalau Anda menyimpan energi menjadi seorang pecundang, maka 65% usaha Anda, bisnis Anda, atau proses-proses yang Anda lakoni, itu sama dengan sudah menabung potensi kekalahan di volume 65%. Maka ingat omongan saya, siapapun orangnya, kalau dia ingin mendapatkan kesuksesan, tatkala dia bisa menyimpan dan meyakini bahwa mental dia berada pada posisi kemenangan, pada posisi kesuksesan, pada posisi kekayaan, pada posisi keberprestasian, maka 65% Anda sudah memiliki prasyarat untuk menjadi seorang pemenang. Maka artinya, kawan-kawan sekalian, Anda bisa masuk dalam isi bahasan yang kedua, lantas untuk melihatnya bahwa Anda adalah calon pemenang selanjutnya, bahwa Anda adalah anak muda calon 10 besar, 50 besar orang terkaya di kabupaten kamu tinggal, di provinsi Yogyakarta, Ujung Pandang, Jawa Timur, Jawa Barat. Anda adalah sebagian dari 10 orang calon orang-orang terkaya, orang-orang sukses, orang-orang besar, orang-orang berprestasi, dan orang-orang yang bakal memimpin perusahaan-perusahaan yang menjadi trendsetter di kemudian hari. Anda bisa melihatnya dengan meronsen, seperti yang akan saya jabarkan ini. Maka intinya, apakah Anda di detik hari ini mempunyai mental menjadi seorang pemenang? Ronsen untuk melihatnya, apakah prasyarat itu sudah menempel pada diri Anda? Setidak-tidaknya ciri-cirinya itu ada 5. Boleh kita coba ya. Yang pertama, apakah Anda hari ini adalah calon pemenang, orang-orang hebat 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan? Prasyaratnya, proses di titik hari ini yang Anda lakoni, Anda sudah bisa menikmati secara totalitas apapun di hari ini yang Anda kerjakan, itu bisa menikmati jalan-jalan, pintu-pintu, detail-detail prosesnya. Sekali lagi, yang pertama ronsennya adalah dengan melihat apakah di hari ini, apakah di detik ini, proses untuk menuju kesuksesan itu, Anda sudah bisa menikmati prosesnya. Kalau Anda sudah bisa menikmati prosesnya, atas jatuh, bangun, gagal, remuk, masalah, problem, persaingan, dan semua repetisi-repetisi yang ada di dalamnya, dan Anda bisa menikmati dengan sangat ikhlas, dengan sangat ulet, dengan sangat sabar, dengan sangat penuh penerimaan yang ada, maka Anda sudah menyimpan satu kemungkinan besar bahwa Anda memang sudah berada di zona mental seorang pemenang. Tapi kalau sebaliknya, di hari ini Anda sangat mengalami kegalauan, Anda sering ketakutan, Anda sering khawatir, Anda nggak bisa enjoy, Anda nggak bisa relax, Anda nggak bisa adaptasi, Anda nggak bisa yang macam-macam untuk bisa menikmati prosesnya, maka artinya di hari ini Anda tidak memiliki prasyarat menjadi pemenang. Ini yang pertama. Sekali lagi, bisa menikmati prosesnya. Yang kedua, apa ronsen isinya kalau Anda di jalur menjadi seorang suksesor di kemudian hari? Yang kedua adalah Anda di detik ini sudah punya totalitas, sekali lagi, totalitas full
di peluang yang Anda jalani. Totalitas. Totalitas itu menyangkut tarikan, pengorbanan, serta potensi-potensi yang Anda miliki dalam kalkulasi semua sisi, segmen, faktor, resources yang Anda miliki untuk total fokus pada satu titik perjalanan, peluang, usaha, unit bisnis, atau apapun yang Anda kerjakan di hari ini dengan penuh totalitas. Artinya kalau Anda di hari ini tidak memiliki totalitas dalam berproses, maka artinya Anda belum cukup memiliki prasyarat untuk menjadi orang sukses. Yang ketiga, proses yang Anda lakoni di hari ini itu mencerminkan melampaui semua keterbatasan yang Anda miliki. Udah apa belum itu? Anda coba cek sendiri. Tatkala hari ini Anda merintis mie ayam, tatkala hari ini Anda merintis buka usaha dawet, angkringan, kuliner, online, produksi, jual jasa, atau yang lain. Kalau Anda masih bicara punya keterbatasan, aduh, modalku cilik, aduh, aku belum punya tempat, aduh, aku ilmunya belum punya, aduh, semua keterbatasan yang muncul, maka artinya hari ini Anda adalah seorang pecundang. Karena apa? Karena bagi seorang pemenang, dalam prosesnya di hari ini, di detik ini, dia tidak punya lagi keterbatasan yang menserimpeti, keterbatasan yang meribeti, keterbatasan yang melingkari dirinya untuk menjadi pembatas, stopper, bahwa dia ada kemungkinan gagal karena dia punya keterbatasan. Tapi sebaliknya, kalau di ronsen hari ini mental Anda sudah melampaui, Anda tidak punya sesuatu yang bentuknya keterbatasan yang Anda yakini menjadi batu sandungan yang mampu menghentikan Anda untuk sukses, maka sudah komplit persyaratan yang ketiga menempel di diri Anda. Anda adalah calon suksesor dan pemenang di kemudian waktu. Yang keempat, kawan-kawan, Anda bisa ronsen. Apa ronsennya yang keempat? Yang keempat, apakah tindakan Anda di hari ini itu sudah powerful? Powerful. Sekali lagi, Anda bisa evaluasi, kalau Anda di hari ini tidur tidak bisa nyenyak, karena terngiang-ngiang, karena terbayang-bayangi, pengen cepat segera matahari terbit, karena kamu sudah terpanggil untuk segera mengusahakan lagi, memproses usaha kamu, pengen lagi pegang komputer untuk cepat, online lagi, untuk cepat masuk ke dapur, masak mie ayam lagi, untuk segera belanja, cari barang untuk dijual lagi, dan kehausan Anda akan itu bertumpah ruah, maka artinya 4 prasyarat Anda sudah miliki. Artinya apa? Artinya ronsen Anda dalam radar positif, karena Anda punya 4-4-nya, powerful. Dan yang terakhir, Anda bisa cek diri Anda, kalau Anda di hari ini dengan kata kuncinya persaingan yang gila, harga yang brutalan untuk saling menjatuhkan, kemudian dalam posisi Anda baik jatuh, bangkrut, ataupun gagal, tapi Anda dalam kondisi lahir dan batin bahagia, tanpa reserve, maka posisi Anda di hari ini, Anda sempurna, punya prasyarat potensi menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, ronsennya dalam radar positif. Kalau Anda memiliki 5-5-nya di detik ini, maka cukup Anda matikan
HP Anda dan tidak perlu lagi Anda lanjutkan mendengarkan omongan saya. Karena apa? Karena udah tidak penting lagi, persis seperti tatkala seorang petani setelah dia memilih tanah yang bagus, mengairi dengan air, mencari bibit yang keren, dia tanam, dia rawat, dia pupuk, maka dia tidak perlu berhitung apakah dia akan panen di 3 bulan kemudian. Anda kalau sudah punya 5 radar positif dari ronsen yang Anda bisa nilai dengan diri Anda sendiri, maka kalau harga bandrolnya Anda ada di level 5, menikmati prosesnya, totalitas, melampaui keterbatasan Anda, powerful, dan bahagia di detik hari ini, maka Anda sudah cukup. Tinggal tangan Tuhan itu bergerak, karena siapapun yang melakukan prosesnya, tiap bunga pasti akan mekar pada waktunya. Tiap proses detik seseorang yang bergiat mengusahakan apapun yang dia kerjakan, maka hukum ilahiyahnya Anda pasti akan memanennya. Itu udah nas dalam semua kitab-kitab suci, dan Tuhan tidak mungkin berbohong pada umatnya. Tapi kalau Anda 5 hal yang baru saya bicarakan, Anda belum punya 5-5-nya, maka dengarkan dengan sabar terlebih dahulu kelanjutan dari bahasan ini. Apa itu? Adalah masuk yang ketiga. Lantas apa saja poin-poinnya yang harus dimiliki oleh orang yang akan menjadi pemenang? Maka mental yang harus ditata menyangkut kesuksesan seseorang, maka minimalnya kita akan bedah ada 5 juga. Apa itu? Yang pertama, seorang yang memiliki prasyarat menjadi seorang pemenang, mental-mental petarung, mental-mental yang gagah berani mati-matian, menghabisi dirinya untuk mau bertarung, berkompetisi, berjibaku dengan semua kelelahan, keterbatasan, dan semua yang berbau kesempitan pada dirinya. Satu syaratnya apa? Yang pertama adalah kalian harus punya cita-cita yang spesifik. Seorang petarung itu pasti punya impian yang spesifik. Seorang calon suksesor tidak mungkin di otaknya, di kepalanya, diisi batinnya, di tiap doa, detik tindakannya, itu tidak mencerminkan apa yang dia impikan. Nah, kalau bisa impian itu harus didetailkan, definitif, dan memiliki daya tantang yang luar biasa dengan kata, kalimat, paragraf yang khusus, yang spesifik, yang kuat. Biar impian itu, cita-cita itu, tujuan itu betul-betul memiliki daya tantang di pikiran Anda, di tindakan Anda, dan di semua tata kelola kehidupan Anda untuk meraih kesuksesannya. Karena itu, apa yang Anda perjuangkan itu harus betul-betul spesifik, khusus, langsung menunjuk hal itu. Katakan menaikkan omset dalam 2 bulan ke depan. Untuk apa? Untuk satu impian, demi membeli Pajero Sport keluaran 2020. Warnanya putih. Bannya yang udah di custom. Pelatnya udah harus AB Jogja, udah harus AD Solo. Pelatnya udah harus P Banyuwangi, dan lain sebagainya. Intinya adalah spesifik. Untuk apa omset dibesarkan 3 bulan besok? Karena aku pengen mengumrohkan orang tuaku, bapak dan ibu.
dengan umroh yang VIP, dengan travel agent ABC, dengan level hotel yang bintang 5. Spesifik sekali lagi. Kata kuncinya adalah taruh posisi cita-cita tujuan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang spesifik. Tempel di tempat Anda bekerja, taruh tulisannya dalam kertas yang kecil di dompet keuangan Anda, taruh di buku yang kamu miliki, buku itu tiap hari kamu bawa. Sehingga kepala kamu selalu nyes dan greng tatkala baca itu. Tuliskan apa orientasi kamu yang spesifik, yang mampu menantang dirimu untuk mengeluarkan semua apa yang kamu miliki. Kata kuncinya yang pertama adalah itu. Yang kedua apa? Yang kedua, miliki tingkat keyakinan yang luar biasa. Jadi keyakinan itu kan sesuatu yang kamu ucapkan dan mampu mempengaruhi isi pikiran kamu dan tindakan kamu. Nah, yakini dengan penuh kepastian seperti kamu meyakini bahwa kamu besok akan mati. Itu atas apa yang kamu tulis dan kamu cita-citakan itu, bahwa yakin itu akan terwujud. Miliki keyakinan itu sampai mendarah daging, sama berputarnya nyawa dengan aliran darah kamu itu sama yakinnya kamu bahwa keterwujudan kesuksesan itu, sesuatu itu, cita-cita itu, impian itu, tinggal hanya menunggu detik besok itu akan terjadi. Karena apa? Karena kalau keyakinan ini kamu tidak miliki, kamu akan gampang patah arang. Tatkala kamu mendapati persaingan, tatkala kamu mendapati kekurangan modal, tatkala kamu mendapatkan sesuatu yang itu di luar kemampuan kamu, maka kamu akan sering jatuh dan kamu akan sering hancur. Apalagi kalau keyakinan itu sangat tipis, maka belum bertempur saja kamu sudah kalah. Karena apa? Karena seorang yang memiliki mental petarung, mental pemenang, dan mental orang-orang sukses, tatkala keyakinan itu tipis, maka tidak usah diadu, tidak usah berkompetisi, tidak usah bersaing dengan kompetitor yang lain. Tatkala kamu hadir dengan keyakinan yang tipis, maka saat itu kamu sudah dinyatakan knock out, KO, kalah. Karena apa? Karena semua yang akan kamu lakoni ke depan, kalau tanpa keyakinan yang berdarah-darah, tanpa keyakinan yang mampu mengeforia dirimu, insya Allah, apa yang akan kamu kerjakan itu semua pada level yang nge-fly, tipis dan tersendat-sendat. Karena melakoninya, proses itu kamu hanya akan melakoni sebuah formalitas dan rutinitas yang ritualistik. Jadi hanya karena dituntut, timbangannya nggak ada waktu, timbangannya nggak ada gawean, timbang nggak ada pekerjaan, daripada nggak bisnis, daripada yang lain, maka yang Anda lakukan itu sudah tipis-tipis, lembek di dasaran, bukan full power, bukan all out. Maka yang kedua yang Anda harus miliki, prinsip kerja dasarnya seorang pemenang, mentalnya, isinya harus punya keyakinan yang visible, revolusioner, dan mendarah daging dalam jiwa dan badannya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setiap mental pemenang pasti memiliki pola, senjata, atau tameng yang bentuknya adalah stopper risiko. Artinya apa? Artinya, di fase awal, tatkala kamu memproses sebuah pola kerja, pola tindakan, pola SOP dalam perusahaan yang Anda miliki, selama Anda tidak yakin dengan dirimu sendiri, selama Anda masih punya
ketergantungan sama orang lain, bahwa aduh nggak bisa nih kalau aku nggak dibantu sama orang, wah nggak bisa nih kalau aku nggak minta bantuan sama orang tua, oh nggak bisa nih, nggak bisa nih. Maka saya yakin Anda tatkala menemukan problem-problem kecil, apalagi problem-problem besar, maka Anda nggak punya stopper, nggak punya warning, nggak punya daya tameng untuk menahan kegagalan, untuk menahan kebrutalan harga persaingan di pasar, untuk bertarung mendapatkan supplier yang murah, untuk mendapatkan konsumen yang jumlahnya semakin meningkat. Itu Anda tidak akan bisa. Karena apa? Karena Anda akan mendapati diri Anda tatkala bertemu dengan proses-proses yang demikian, Anda akan gampang jatuh. Anda gampang ngeluh, Anda gampang merasa kalah, dan yang terakhir, Anda tidak pernah berorientasi solusi atas problemnya. Karena Anda hanyut dan mengalir bersama sampah problem yang Anda miliki. Itu yang mengkhawatirkan. Maka menurut saya, mempunyai tameng stopper untuk sesuatu yang berbentuk kegagalan, yang berbentuk menjatuhkan, yang berbentuk merugikan, atau apa saja yang membuat Anda menjadi seorang, dalam tanda petik, orang-orang yang kalah, usaha-usaha yang bangkrut, Anda miliki dari awal. Miliki stoppernya dari awal. Dan yang keempat, apa yang harus Anda miliki? Menurut saya adalah sudah pasti. Anda harus memiliki mental serdadu. Apa mental serdadu? Mental serdadu orang dengan disiplin yang tinggi, dengan kebiasaan yang sama diulang-ulang dalam angka waktu yang demikian lama, maka muncul seperti mental seorang serdadu. Serdadu itu pejuang tempur, tentara lapangan, yang pegang kendali tank, yang pegang kendali tembak, yang pegang kendali pistol. Apa artinya? Artinya dia tidur saja tatkala dibangunkan oleh alarm, isi otak kepalanya udah otomatis. Waktunya tempur, waktunya perang, musuh di hadapan mata. Itu udah kayak refleks, itu udah kayak kerja bawah sadar. Nah, mental orang-orang sukses itu seperti itu. Mentalnya adalah memiliki mental serdadu, mental tentara, mental tempur yang rohnya itu sampai di bawah sadar. Kalau jam 7 Anda udah membiasakan masuk kantor, maka udah otomatis. Sebelum jam 7 Anda udah gelagapan, Anda udah terpanggil, Anda udah berpacu, Anda udah gila-gilaan mempersiapkan. Dan tatkala bertempur, sebelum titik darah penghabisan, Anda nggak akan berhenti. Itu gilanya. Makanya betul-betul luar biasa dampak memiliki sebuah mental seorang serdadu. Mentalnya orang-orang sukses. Dan yang terakhir, kawan-kawan sekalian, sebagai penutup dari saya, sempurnakan dan gaspol sisi potensi subjektif yang Anda miliki. Sisi subjektif itu sisi aset. Sekali lagi, setiap manusia, setiap orang-orang yang akan mendapatkan dirinya pada persentase menjadi orang-orang besar, maka dia pasti punya modal 3 aset subjektif yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Apa yang pertama? Adalah isi otak, isi kepala. Apa bentuknya? 1 spirit, 2 kerja keras, 3 optimis, 4 giroh berjuangnya luar biasa besar.
Yang kelima apa, yang keenam apa, yang ketujuh apa, yang kedelapan apa, yang kesembilan apa. Tulis semuanya. Sampai etos kerja, disiplin, sprint, semua. Semua isi otak. Termasuk pengetahuan, pembelajar, kutu buku, rajin baca, rajin nulis, semua yang berkaitan dengan isi otak. Gaspol, tancap, maksimalkan. Ini menurut saya. Aset yang pertama adalah isi otak. Yang kedua apa? Adalah isi fisik. Anda pasti punya fisik. Anda pasti punya anatomi tubuh. Anda punya mata, punya rambut, punya kepala, punya kaki, punya tangan, punya otot, punya sel-sel yang bergerak, punya jantung yang hidup, punya darah yang mengalir, punya paru-paru yang ngempong pernapasan, punya mulut. Semua. Sadari fisik Anda bahwa itu adalah aset yang luar biasa. Maka sadari itu semua, munculkan kerja-kerja maksimal di titik-titik anatomisnya. Jangan buat lembek, jangan buat rendah, jangan buat di bawah. Gaspol, on fire di titik yang maksimal. Dan yang ketiga, Anda pasti punya aset sosial. Apa aset sosial itu? Adalah jaringan. Jaringan kerja, jaringan pertemanan, jaringan berorganisasi, jaringan di level hobi, jaringan di habitat Anda bergaul, ada RT, ada dusun, ada kampung, ada jaringan akademis, sekolah Anda, alumni, korp, kuliah, dan lain sebagainya. Maka kalau hal itu Anda ulang-ulang, maka Anda berarti akan pada posisi satu, doyan mikir di aspek isi otak. Yang kedua, Anda doyan ngotot di sisi fisik. Dan yang ketiga adalah Anda suka pergaulan karena Anda punya aset sosial. Kalau ini yang terjadi, maka tinggal yang terakhir. Anda tidak memompa militansi, dedikasi, dan loyalitas yang maksimal. Anda berada pada titik bagaimana memproses menjadi orang besar. Terima kasih. Itu pengantar yang bisa saya berikan. Kalau masih ada persoalan, kita bisa akan bedah di forum tanya-jawab. Mohon maaf kalau banyak kekurangan serta minimalnya bahan yang saya ucapkan. Minimal di hari ini kita sekali lagi mampu membawa aura kita pada lingkungan yang sekali lagi, kalau kentang goreng dijual di perempatan jalan, harganya sedemikian murah, tapi kalau kentang goreng dibawa di mall, harganya demikian mahal. Mudah-mudahan volume, tensi, serta prosentase kita bergaul di sore hari ini dalam rangka mentransfer posisi kita dari kaki lima, sama-sama ada di potensi kesuksesan, omset 1 miliar, omset 500 juta, omset di kesuksesan yang maksimal. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nun wal kolami wa man yaskurun. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wiyadi sudah memberikan uraian terkait tentang bagaimana menjadi orang sukses, apa yang dibutuhkan dan ciri-ciri apa yang kita miliki yang nantinya mengantarkan kita ke suksesan yang akan datang. Nah, ini teman-teman yang sudah hadir atau yang baru hadir, silahkan boleh bertanya, bisa menyampaikan langsung pakai video, boleh juga sampaikan melalui komentar kalau tidak bisa melalui langsung. Silahkan mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan boleh terkait materi kita kali ini, boleh juga terkait usaha teman-teman sendiri yang mungkin sekarang ada yang baru merintis usaha atau baru memulai bagaimana menjalankan usaha begitu. Nah, tadi terkait
Pak Gotang Wiyadi ini tadi kan belum menyampaikan profil lengkapnya ya. Mungkin sambil kita kenalan tadi sudah memberi materi yang luar biasa menurut saya, yang membawa kita menjadi semakin semangat untuk menjalani kehidupan kita dan yakin bahwa kita akan sampai kepada kesuksesan begitu ya. Oke, mungkin sambil perkenalan agar teman-teman juga di sini lebih santai, Pak Gotang mungkin bisa menyampaikan profil lah sedikit apa yang sedang dijalani gitu terkait usahanya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Anggoro. Saya basicnya dulu adalah seorang pengajar. Saya dulu dosen sampai tahun di 2008. Nah, di tahun 2009 itu saya memulai usaha saya yang pertama adalah bermain di mesin cuci, kulkas, AC, jual beli pertama, dan itu bangkrut. Di 2010 saya ganti tanaman hias. Dulu saya punya namanya Nganggrung Garden, akhirnya juga bangkrut. Dan 2011 dengan segala kemampuan tatkala beranjak dari bangkrut, jadi usaha yang pertama sampai hari ini bisa saya nikmati hasilnya adalah CV Aditeknik Wirakarya. Ini saya bergerak di jual beli alat-alat elektrikal untuk kebutuhan interioran hotel. Dan di hari ini CV ini menangani ekspor di Brunei Darussalam di kemampuan setiap 2 bulan kita ngirim plafon untuk rumah, itu ada di satu kontainer. Kemudian pintu jati itu di hari ini kita harus nyuplai per 2 bulannya hampir ada 800 biji, 800 lembar. Kemudian ada di panel serta yang lain. Nah, kemudian sudah agak bisa menjual CV, akhirnya bergerak kemudian saya buat lagi namanya PT Bumi Wira Muda, itu yang bergerak di jual beli properti, khususnya ruko dan rumah tinggal. Nah, di hari ini kita ada beberapa dagangan, baik terutama ruko ya, ada di posisi Yogyakarta semua. Terus yang ketiga, di tahun 2014, saya mencoba yang baru, yang sampai hari ini insya Allah masih, alhamdulillah bisa saya nikmati hasilnya, yaitu kolam renang Nabura. Kolam renang yang ada di Bantul, Yogyakarta. Kemudian dari kolam itu kemudian mana ada hal yang sama mirip, karena ada teman yang suka fitness, terus kemudian saya ngelihat, loh kok fitness itu gampang banget membisniskan. Saya buatlah fitness Nabura, sama juga di Bantul, sampai hari ini bisa saya nikmati hasilnya. Terus yang terakhir, ini sekarang kita baru berproses juga, mungkin sama dengan kayak teman-teman semuanya, butuh tantangan baru. Di hari ini saya belajar buat buku. Nah, kemarin di minggu yang kemarin ini bisa terbit Ayah Revolusioner. Nah, ini berawal dari belajar sama anak-anak muda, ternyata kebiasaan baik menulis, baik di Facebook, di Instagram atau yang lain, dan bisa berdampak menginspirasi orang lain, ternyata hal itu bisa dikomersilkan. Nah, kita nyoba percetakan. Mungkin itu Mas Anggoro yang bisa saya ceritakan sama teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Wiyadi. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan.
ada yang terkait bisnis, ada juga terkait materi yang tadi, karena mungkin tadi ada yang belum menyimak secara lengkap. Nah, ini yang untuk awal tadi ada ciri-ciri mental, 5 mental untuk jadi sukses itu. Nah, ini ada yang baru, totalitas, powerful, bahagia, dan masih ada 2 lagi. Nah, ini mungkin yang 2 lagi butuh dijelaskan lagi gitu. Itu pertanyaan pertama. Mungkin langsung dijawab dulu nggak, Pak? Oke, itu tambahannya yang pertama adalah menikmati prosesnya. Kalau Anda di hari ini sudah sangat bisa menikmati prosesnya, Anda nggak merasa lelah, Anda nggak merasa capek, Anda nggak merasa sulit, Anda nggak merasa berkesusahan, Anda nggak merasa sengsara, dan justru sebaliknya Anda dalam euforia yang luar biasa. Adanya cuma senang. Maka Anda sudah pada prasyarat yang keempat. Anda nanti menyebutkan 1, 2, 3, kurang 2, yang satu menikmati prosesnya. Maka itu yang keempat. Dan yang kelima, itu bahagia di detik hari ini. Jadi, tatkala Anda sudah on fire, menuju titik kesuksesan, kalau hari ini tidak bahagia, maka menurut saya itu warning bahwa Anda untuk bahagia di hari ini aja susah, apalagi bahagia untuk besok. Jadi ini prasyaratnya mengandung kemutlakan menurut saya. Siapakah ronsennya orang-orang yang tidak akan gagal menjadi orang-orang sukses kalau 5 ronsennya ini memiliki kesempurnaan nilainya. Harus ada semua. Tidak boleh kurang satupun. Itu Mas Anggaro tambahnya. Oh, okay. Terima kasih Pak Wiyadi. Ini ada pertanyaan berikutnya, saya bacakan. Mungkin satu pertanyaan langsung dijawab begitu aja biar mudah. Ya. Okay. Yang lain mungkin yang masih ingin bertanya bisa menyiapkan diri untuk yang masih bingung, masih berpikir apa yang ingin ditanyakan. Boleh dipikir dulu, nanti langsung dimasukkan ke chat. Oke, yang selanjutnya yaitu ini dari Mas Dodi ya. Ingin bertanya, apa langkah yang perlu kita siapkan dengan matang untuk membuka suatu lapangan pekerjaan agar semua bisa berjalan dengan lancar? Nah, ini terus ada tambahannya, Mas Dodi ini pengen tahu bagaimana Bapak mengawali karir supaya sukses seperti sekarang ini. Nah, mungkin cerita flashback masa lalunya gitu. Dari seorang dosen kok jadi beralih menjadi seorang pengusaha gitu. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Dodi. Ini sebagai refleksi ya, review kalau saya pribadi. Dulu, atau yang terakhir dulu, yang saya jawab yang terakhir dulu. Bagaimana orang mengawali usaha biar sukses? Ini mohon maaf ya, ini mungkin saya contoh yang buruk. Kalau dibilang bertanggung jawab prosesnya atas sebuah atau usaha-usaha yang saya jalankan. Karena mohon maaf, saya ini termasuk generasi lama, saya ini termasuk generasi tua. Karena berbisnis itu tidak karena panggilan jiwa, tidak karena panggilan jalan hidup, tapi berbisnis karena panggilan kepepet. Pada waktu itu, saya seorang dosen, ternyata tatkala Allah karuniai anak 3, gaji dosen itu nggak cukup untuk biayai keluarga. Nah, akhirnya saya berada pada posisi kekurangan finansial. Nah, ini otak ini baru bertarung, batin baru berdialektika. Waduh, membuncah nih persoalan-persoalan itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya tempuh, udahlah, yang penting saya memilih jalan yang berbeda. Kalau ngajar nggak cukup, yang ada hanya ada 2. Apa? Kerja di swasta yang lebih besar atau berbisnis. Nah, saya itu hanya berawal dari situ. Makanya saya ini adalah contoh yang buruk, saya bilang. Kalau saya pesan sama teman-teman semuanya, kalau bisa, panggilan sebaik-baik menjadi seorang pengusaha itu
Anda harus pada level yang paling tinggi. Apa itu? Kan Anda berbisnis, Anda membuka lapak atau poin entrepreneurship, kewirausahaan itu karena Anda punya panggilan hidup, panggilan ideologis. Bahwa Anda ini memang mereknya, memang cita-citanya, memang panggilan hidupnya itu NC adalah menjadi seorang pengusaha. Sehingga, apa yang saya bilang tadi itu isi otak, fisik tindakan, serta jaringan itu betul-betul bisa maksimal. Karena apa? Karena Anda punya jiwa entrepreneur, wirausaha, itu tidak karena faktor-faktor yang lain. Faktor kepepet, faktor kebutuhan, faktor nggak ada pekerjaan yang lain, faktor karena nggak punya kepintaran, alias bodoh, karena nggak kuliah, atau yang lain. Pokoknya faktornya yang lain itu buang, tinggalkan, bentuk karaktermu itu bahwa memilih jadi seorang pengusaha itu karena panggilan hidup. Karena cita-cita tertinggi yang Anda miliki adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, perbedaannya apa? Di sini, Om. Perbedaannya, Om. Nek saya pribadi. Kalau Anda nanti berbisnis karena tidak panggilan hidup, karena kepepet, karena kebutuhan atau yang lain, maka biasanya orang berbisnis itu cenderung sak penae, cenderung mainstream. Jadi mainstream ini ya wis lah, yang penting dodol, yang penting bisnis, yang penting berusaha. Loh, terus jual apa? Ya pokoknya ada yang dijual. Nah, ini kebodohan-kebodohan kecil seperti ini yang akhirnya tadi saya bilang bangkrut, 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 bangkrut. Saya sampai mengalami 7 kebangkrutan. Dan itu membuang waktu, membuang nominal uang itu yang menurut saya besar sekali. Yang terakhir, toko Garpu Tala Motor yang saya miliki, jual beli motor-motor bekas, motor second, itu saya ada di kerugian hampir 200 juta. Bahkan saya bermain di tambang pasir, itu kerugiannya hampir MM-an itu. Ini karena, terus apa Pak jawabannya kalau membuat usaha biar visioner, visible, dan bisa besar? Pasti satu, Anda butuh konsepsi, desain, planning yang up to date, populer, dan bertanggung jawab secara teorinya. Itu yang pertama, desain, konsepsi yang kuat. Yang kedua, temukan model bisnisnya itu yang betul-betul up to date di hari ini. Sekali lagi, model bisnisnya temukan yang up to date di hari ini. Ya, contoh ini. Kalau kamu jual nasi goreng, kemudian modelnya mainstream di tepi jalan, ya maka laku-lakunya nasi goreng kamu itu tidak melebihi porsi mungkin hanya 2-5 kilo beras yang kamu tanak, yang kamu masak. Karena apa? Karena berdasarkan stok. Tapi kalau kamu up to date di hari ini, jualan nasi goreng, tapi online, terus kamu bilang ke pasar, se-Yogyakarta, katakan lewat Facebook, besok aku ini adalah pemilik lapak dari food culture. Menu besok pagi, menu besok malam adalah nasi goreng. Terus kamu declare, kamu cuap-cuap, kamu umumkan lewat media sosial. Konsepnya adalah by order. Loh, bisa jadi yang pesen, kalau melapakkan up to date-nya itu enggak kalian pakai, hanya melapakkan by mainstream yang biasa terjadi, standar dari orang-orang yang biasa buka di tepian jalan, mentok hanya 50 piring, tapi kalau up to date dengan cara yang baru, bisa di-online-kan dengan by order, itu bisa jadi 1.000 piring, 2.000 piring, bahkan mungkin bisa 1 juta piring. Karena apa? Karena radius pasar yang Anda cakup itu luar biasa besar. Itu yang kedua. 1, konsepsi, 2, pilih model bisnis yang up to date, dan yang ketiga,
menurut saya, buat bisnis Anda itu betul-betul bisnis yang bisa mengacu pada 3 persyarat. 1, bisa diindustrikan. 2, bisa di-online-kan. Dan yang ketiga, bisnis Anda harus mampu melampaui prasyarat tembus omset sesuai komitmen kamu. Katakan sebulan ini harus tembus 100 juta omsetnya, harus tembus 1 miliar omsetnya. Kalau Anda bisa deketin dengan acuan itu, maka metode-metode di bawahnya itu bisa dicari. Dalam artian apa? Jualan nasi goreng. Artinya, menjual nasi goreng itu porsi saat ini anggaplah 10.000 sampai 15.000. Kita sepakati 10.000. Biar tembus 100 juta dalam 1 bulan, berarti berapa kalkulasinya? Kalkulasinya 100 juta dibagi 30. Berarti harus ada kemungkinan setiap hari itu sama dengan 100 juta dibagi 30 hari. Ketemunya per hari itu minimalnya omset Anda adalah 3 juta, anggaplah 3.500.000. 3.500.000 dibagi 10.000 satu porsi. Harus ada berapa ribu? Kalau katakan kesimpulannya harus menjual 3.000 katakan. 3.000 porsi. Maka Anda harus menjangkar pasar satu provinsi itu berapa orang. Kalau lakunya minimal 1.000, maka cuap-cuap promosinya ke orang lain minimalnya adalah berapa? Kalau 1.000 ya minimalnya mungkin 5.000 atau 10.000 yang mendengar bahwa Anda menjual nasi goreng. Itu kalau porsinya adalah nasi goreng yang Anda jual. Dengan acuan tembus 1 juta itu dengan pendekatan menjual sebanyak-banyaknya. Artinya harus mencari konsumen atau pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah yang kedua itu dengan cara tembus 100 juta dengan cara menjual pakai harga yang mahal. Nah, menjualnya apa ya? Kalau 100 juta Anda harus dapat omset segitu, Anda bisa menjual motor. Motor seharga 10 juta. Maka Anda cukup dalam 1 bulan bisa menjual 10, maka omset Anda cakupannya 100 juta. Penuh. Kalau Anda jual rumah, maka malah bisa melebihi. Karena apa? Karena rumah semurah-murahnya itu 150 juta. Nah, omset Anda bisa menjual 1 rumah saja, itu bisa tembus di 100 bahkan lebih juta. Kan seperti itu. Nah, pada intinya menurut saya, kalau Anda mengkonsep bisnis, jangan lagi memakai konsep-konsep yang mainstream. Tapi gunakan konsep-konsep serta proses-proses mendesain sebuah usaha itu yang betul-betul up to date, populer, sesuai dengan konteks pengetahuan yang sekarang berjalan, yaitu dengan kesimpulan yang terakhir. Apa? Sampai harus bisa dimasukin teknologi marketing, teknologi produksi, dan teknologi logistik distribusi. Ini menurut saya. Jadi inti kesimpulannya di situ. Dan sebagai pertanyaan yang kedua, Pak Wiyadi bisa punya mindset dari pegawai, pekerja, karyawan ke wirausaha. Menurut saya adalah satu orang yang menurut saya Allah tunjukkan hidayah kepada saya untuk berani memutuskan berhenti menjadi orang gajian dan memulai untuk berani menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, dan menggaji Indonesia. Menurut saya, kalau saya ingat, itu syukur saya yang paling tinggi. Karena apa? Karena koridornya pada waktu itu, habitat saya mulai berubah awalnya itu. Berubah dari berteman hanya dengan teman-teman sekampus, sedosen, selevel pergaulan yang sama, dengan frekuensi yang sama, kemudian saya beralih kaki, berteman dengan teman-teman saya yang pengusaha. Akhirnya spirit, mainstream berpikir,
serta tindakan-tindakan yang terjadi itu, saya mulai ada pengerasan-pengerasan dan intervensi-intervensi yang berbeda untuk memilih jalan yang lain, yaitu bukan menjadi jalan orang gajian. Maka menurut saya, kawan-kawan hari ini kalau sudah berada pada level yang kedua, maka tinggal dibesarkan. Kalau Anda sudah memilih entrepreneur, terus Anda sudah berkawan dengan teman-teman pengusaha yang lain, tinggal frekuensinya dibesarin. Kalau berteman dengan teman-teman yang beromset 10 juta, 100 juta, nah tinggal Anda tambahin dengan frekuensi pertemanan yang lebih besar lagi. Mungkin kayaknya yang mampu memborbardir diri kita menjadi lebih baik, serta memiliki tingkat kepekaan dan militansi untuk berubah, itu kayaknya itu yang paling bagus caranya. Kayak gitu Mas Anggoro. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas, siapa tadi yang bertanya? Mas Dodi ya. Ini masuk pertanyaan lagi yang selanjutnya, yaitu dari Mas Eko. Nah, ini tentang mengevaluasi usaha ini, Pak. Jadi, baiknya mengevaluasi usaha itu, kita dikatakan sukses atau berhenti atau lanjut itu dalam hitungan berapa tahun atau berapa bulan. Terus, bagaimana itu dianggap gagal gitu. Terus lebih baik mencari solusi atau mencari bisnis yang baru gitu. Oke. Gitu, Pak. Baik. Mohon maaf, nanti mungkin saya menjawabnya kurang sempurna, tapi nanti Anda mungkin, mohon maaf, tidak niat buruk, dalam artian nanti mungkin Anda bisa lihat di channel YouTube saya, sama dengan nama yang tertera di nama saya, Godang Wiyadi, di YouTube saya, itu sekitar ada 110 video, dan 10-nya itu banyak bahas tentang itu. Bagaimana mengevaluasi itu. Nanti kurang lebihnya Anda bisa perdalam di YouTube saya. Tidak perlu mensubscribe, tapi cukup melihat video-video yang ada di situ. Kesimpulan saya, bagaimana mengevaluasi sebuah usaha layak didorong terus atau enggak? Sebetulnya begini, mengevaluasi itu bisa bisa setelah jalan, dan setelah gagal. Maksudnya begini, usaha itu sebetulnya kalau di pra-nya, Anda sudah mendesain, mengkonsep dengan cara bertanggung jawab, sampai jadi detail komplitnya minimal setengah. Konsepsinya jadi, yang setengah lagi Anda jalankan sambil belajar. Karena kalau Anda membuat konsep menunggu sempurna, wah ini malah repot, nggak jalan-jalan. Nah, kalau Anda melakukan proses membuat bisnisnya itu udah diawali dari pra bisnisnya, itu udah dijalanin, nggak kayak saya, tiba-tiba jualan kulkas, mesin cuci gitu. Itu biasanya tingkat evaluasinya lebih ringan daripada yang bisnis yang penting ambil peluangnya, jalankan, itu tingkat kehancurannya lebih besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengevaluasi tatkala bisnis udah jalan. Dan itu baik, tidak sampai bangkrut ya, tidak sampai bangkrut. Apa yang perlu dievaluasi? Berapa makan waktu, berapa bulan, berapa tahun? Menurut saya, kalau up to date memakai semua perangkat bisnis yang bisa dipakai di hari ini, sebetulnya bisnis itu bisa dievaluasi dalam hitungan detik sekarang ini. Apakah peluang Anda itu pada model yang visible apa enggak? Peluang Anda itu berada pada zona yang ceruk pasarnya besar apa enggak? Logika dagangan Anda mulai warna, merek, harga, pengiriman, itu layak enggak didorong? Itu menurut saya per detik itu udah bisa dicek. Contoh kasusnya begini. Anda di hari ini ya, belum berbisnis aja, itu udah bisa dicek. Contoh seperti ini. Kamu tinggal di Jogja. Ya. Terus kamu udah kerjain ini semua bacaan-bacaan peluang nih. Wih, aku kuliner nih.
Terus apakah mau jual Tahiti, Dawet Banjarnegara, es Thailand, es tebu, es cincau, atau apa? Anda arsir, nilainya ada 12 pilihan. Nah, daripada Anda bingung, wah ini untuk menyeleksi piye? Nah, Anda cukup sekarang. Dengan cara apa? Uji materi peluangnya. Dengan cara apa? Katakan ini, yang gratis, yang paling gampang adalah ikut kelompok jual beli Facebook. Terus Anda lemparlah itu, gambar dawet, kemudian Anda kasih keterangan, bla bla bla, dawet Banjarnegara dibuat dengan cara higienis, tanpa pengawet, bla bla bla, dari gula yang asli, bla bla. Anda jual. Kalau yang respon banyak, ya kan udah pasti posisinya, peluangnya tinggi. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang jawel, nggak ada yang pengen beli, ya berarti peluangnya kecil, kan begitu. Lah apalagi kalau udah Anda jalankan, Anda udah memproduksi dawet, Anda udah proses menjual, Anda udah proses bahkan merepetisi, ada yang beli, terus beli lagi. Ada yang beli, terus cerita sama orang lagi, dawetnya itu enak. Sehingga direkomendasikan ke orang lain, terus orang lain itu membeli. Anda kan sudah bisa merasakan, satu hari aja Anda melakukan kerja, merepetisi usaha, menurut saya, apakah 3 hari besok layak didorong apa enggak? Menurut saya, itu sudah bisa dinilai. Tidak perlu menunggu sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Itu kalau menurut saya. Dengan frekuensi ilmu, anatomi, bisnis yang saat ini terjadi, semua bisnis itu udah bisa dievaluasi dalam hitungan-hitungan detik, menurut saya. Itu menurut saya. Nah, lantas kalau udah jalan sebulan, udah jalan setahun, udah jalan 2 tahun, kok gitu-gitu doang? Apakah harus dievaluasi? Kok masih kecil, nggak besar-besar? Menurut saya, kalau Anda bertanya, apakah lebih baik mencari peluang lagi, kemudian beralih ke jualan produk yang lain, atau tetap mendorong peluang itu? Jawabannya itu ada di titik-titik level menaikkan kelas sebuah perusahaan yang baru dilahirkan. Jadi kan melihat usaha itu kan 1, tumbuh, 2, membesarkan, 3, meraksasakan, 4, go public. Kan? Meraksasakan dalam artian buka cabang, terus atau pendekatan yang lain lah ya, buka apa baru, cabang lah ya. Atau go public dalam artian kepemilikan bisa dibuka sebesar-besarnya, biar pasarnya bisa mengindonesia. Nah, menurut saya di masing-masing problem serta syarat-syaratnya untuk dievaluasinya itu per tingkatnya berbeda. Nah, ini sekarang saya ambil contoh yang paling dasar saja. Loh, kalau baru menumbuhkan, Pak, bagaimana mengevaluasinya? Apakah mau banting setir usaha atau yang lain? Menurut saya begini, poin-poinnya begini. Kalau perlu, review perusahaan Anda itu selama setahun, sebulan, 6 bulan, atau 2 tahun, itu hal yang paling gampang itu konsultasikan dengan orang yang bermain di zona yang sama. Itu yang paling gampang. Karena biar objektif. Nah, nanti kalau orang yang sama itu merekomendasikan A, B, C, D, E, nah itu jadi intervensi primer. Ini cara yang pertama. Ini yang paling bisa cepat dikerjakan. Terus yang kedua, apakah kemudian banting setir apa enggak? Ya menurut saya kalau di situ Anda udah tidak punya lagi kemampuan untuk mengorganisir diri atas peluangnya, katakan menutupi kelemahan, menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang kemarin, dan Anda udah kepentok di situ, ya kalau saya udah nggak ada pilihan yang lain selain harus banting setir. Tapi kalau masih ada pilihan yang lain karena keteledoran, ketidaktelitian, dan ketidaksempurnaan kita menjalankan bisnisnya, mulai dari A sampai Z-nya, ya kalau saya lebih baik bertahan dulu.
Kalau Anda masih punya kesiapsiagaan di tingkatan itu, Anda harus mau berdarah-darah dulu lagi untuk kasih tambahan waktu lah, injury time katakan. Tapi kalau tetap, ya sudah, apa boleh buat. Besok kita akan alih peluangnya. Tapi kalau selama enggak, menurut saya, kasih kesempatan. Dan yang terakhir menurut saya, teman-teman sekalian, sebetulnya ya, mohon maaf nih saya, mohon maaf. Sebetulnya kalau kita ini menjadi sekumpulan pengusaha-pengusaha yang mohon maaf, berada pada zona garis lurus lah ya. Mohon maaf. Sebetulnya yang menghancurkan pengusaha itu kan sebetulnya ya memang iya terletak pada apa yang dijual. Tapi menurut saya di luar apa yang dijual itu juga terletak pada siapa yang menjual. Kalau Anda udah kebanyakan penyakit, Anda kurang jadi pembelajar, Anda banyak nyanyiakan waktu, Anda kurang maksimal menggunakan otot sama otak, Anda terlalu banyak mengeluh, Anda terlalu banyak menyerah, Anda terlalu banyak ABCD, ya otomatis lah peluang apapun yang kamu pegang ya tetap aja, hasilnya ya begitu-begitu doang. Nah, yang mengetahui apakah peluangnya salah atau Andanya secara kedirian, secara subjektif, secara individual, Anda punya banyak kelemahan, itu yang berhak menjustifikasi nilainya itu Anda sendiri. Maka arif bijaklah terhadap dua. Satu, ya objektif adalah apa yang Anda jual, apa peluang Anda. Tapi yang kedua, jangan lupa, objek subjek diri Anda itu juga sedikit banyak, bahkan ada yang mengatakan 50-50 nilainya. Itu posisi kesalahan dan posisi ketidakbesaran usaha kita itu berada pada siapa yang pegang. Intinya ya kita banyak kelemahan. Intinya kita kurang maksimal. Intinya secara subjektif Anda banyak mengalami distorsi atas prasyarat-prasyarat menjadi seorang pengusaha sukses. Itu Mas Anggoro yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Pak Wiyadi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Eko tadi ya. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan. Nanti Zoom ini akan kita akhiri pada pukul 18 maksimal ya. Mudah-mudahan sebelum itu bisa terjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Oke, selanjutnya yaitu, ini masih tentang materi ini. Tadi kan ada materi yang urutannya cita-cita sampai gaspol. Nah, itu mungkin minta direview ulang, Pak. Dari Mas Ma'ruf. Oke. Monggo. Jadi begini, reviewnya, kalau Anda saat ini belum bisa meyakini bahwa diri Anda berada pada zona calon orang-orang sukses, ronsen pertamanya untuk melihat Anda ini layak enggak dikatakan pemegang tiket calon pengusaha besar, calon suksesor baru, calon pemenang yang berada pada model yang sudah Anda tekuni di hari ini, maka ngeronsennya ada 5. Yang pertama adalah, bisakah Anda menikmati prosesnya di hari ini? Yang kedua, sudahkah Anda totalitas? Yang ketiga adalah, Anda sudah bisa melampaui keterbatasan Anda? Yang keempat adalah, Anda sudah powerful dalam mengerjakan? Dan yang terakhir adalah, Anda bahagia yang lahir dan batin. Maka kalau Anda 5 ini kurang, nah Anda harus benerin ini. Apa? Prasyarat kepemilikan seorang mental para pemenang. Nah, mental para pemenang itu setidaknya ada 5. Yang pertama, dia harus punya tujuan yang spesifik. Impian yang pasti. Titik komanya itu jelas semua. Nek ngomongin impiannya adalah rumah tingkat 10, jawablah tingkat 10. Yang bawah adalah tempat parkir, atasnya adalah tempat tidur, atasnya lagi adalah aula untuk pengajian, yang kelima adalah rumah untuk saudara,
Yang keenam adalah tempat olahraga, bla bla bla. Bahkan sampai letak rumahnya di mana, zona mana. Kalau di Jogja, kabupaten apa, kecamatan apa, perumahan mana, sebutin semua. Intinya, miliki impian, cita-cita, tujuan yang menantang, yang membuat Anda tertantang. 100%. Yang kedua, Anda memiliki keyakinan bahwa apa yang kamu cita-citakan itu pasti lahir dan batin kamu itu meyakini secara pikiran, secara tindakan, dan secara rasionalnya, logika dari apa yang Anda set sebagai metodenya, itu betul-betul Anda punya keyakinan yang mutlak bahwa itu akan terjadi. Yang ketiga, Anda punya tameng risiko. Jadi kan pastilah berproses itu nggak mungkin linier, nggak mungkin lurus, pasti akan jatuh, bangun. Jatuh, jangan sampai nggak bangun. Nah, biar jatuh kemudian bisa bangun lagi, buatlah stoppernya. Buatlah kunci resikonya. Apa-apa aja. Satu, Anda udah nggak tergantung sama orang lain. Dua, Anda udah percaya pada diri sendiri bahwa kamu tuh pasti bisa dengan semua potensi yang kamu miliki. Atau yang ketiga, kamu sudah selalu berpikir berorientasi solusi. Solusi. Masalah, langsung solusi. Jangan pusing, pening, lelah, sengsara, meratapi problemnya, meratapi jatuhnya, meratapi gagalnya. Tapi Anda langsung hadirkan solusi dan selalu up to date seperti itu. Yang keempat adalah Anda punya mental serdadu, mental tentara, mental tempur, mental sukses. Dan yang terakhir, sempurnakan sisi kedirian kamu meliputi isi otak, itu yang menyangkut spirit, menyangkut kerja keras, menyangkut optimisme, menyangkut semua pengetahuan dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah gaspol, aset fisik Anda, fisik otot. Dan yang ketiga adalah aset sosial, jaringan, pertemanan, pergaulan. Itu, Mas Anggoro, reviewnya. Nah, sudah lengkap sekali. Yang tadi terakhir baru datang juga mungkin bisa menyimak kurang lebih tadi materinya tentang itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Selanjutnya yaitu, apakah Anda punya role model bisnis nih, Pak? Apakah punya role model bisnis yang jenengan pakai, yang itu mengantarkan jenengan sampai saat ini? Wah, oke. Pasti punya ya, nggak mungkin tiap pengusaha sukses itu nggak punya kalau nggak punya role-nya, nggak punya modelnya, nggak mungkin. Dan itu pasti punya. Nah, saya tidak bisa ngomong banyak karena model-model bisnis saya itu contoh aja. Ada yang basicnya adalah model ditemukan dari metode karena faktor kebutuhan. Nanti saya lagi ya, bisa Anda lihat di YouTube saya, Godang Wiyadi, di situ agak banyak. Dan nanti saya minta sama Mas Anggoro, karena Mas Anggoro ini yang saya kenal sebagai seorang anak muda yang banyak bergaul dengan teman-teman pengusaha yang lain, selain dia sebagai pengusaha, tapi dia juga menjadi apa istilahnya ya, perekat pengusaha-pengusaha yang ya kayak saya juga itu dikumpulkan di basic komunitas anak-anak muda yang hebat-hebat itu untuk sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Dan nanti role model ini mungkin baiknya Mas Anggoro bisa share. Karena insya Allah banyak tuh yang udah disimpulkan menjadi konstruk pengetahuan yang up to date betul untuk digunakan. Dan itu apa yang saya kerjakan itu Mas Anggoro juga dulu bahkan sekarang itu juga sempat mengumpulkan itu semua. Nah, nanti itu kayaknya bisa di-share ke grup ini sebagai referensi tambahan lah, bukan primer ya. Karena primernya Anda tetap harus cari ke teman-teman yang lain. Tapi walaupun saya nggak menjawab, tapi insya Allah nanti ada follow up ke situ. Intinya jawaban saya pasti punya role model. Nah, apa itu? Karena panjang jawabannya,
nanti kita bicarakan di luar sesi forum ini. Karena ini kayaknya udah mau adzan maghrib. Ya, udah tarkim. Nah, nanti mungkin di Zoom pada sesi berikutnya ya, kita bikin lagi yang bahas terkait lebih detail terkait bisnis. Karena ini masih mental ya sebenarnya. Nah, ini terakhir mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan terakhir nih. Bagaimana menghilangkan atau mengatur zona nyaman kita? Kita biasanya kan terlalu nyaman di situ. Nah, gimana cara memberantasnya gitu. Terus kemudian kalau bangkrut step 1, 2, 3 yang tadi hampir menyerah. Nah, contohnya udah rugi di mana-mana, udah iklan, tapi masih belum bisa berhasil. Apa yang harus kita lakukan gitu? Monggo, Pak Wiyadi. Maaf, Mas Anggoro, kok saya nggak dengar ya? Kok nggak ada suaranya punya saya ini? Oh, cek. Masuk, Pak. Saya ulang ya. Jadi intinya bagaimana memberantas mental yang senang di zona nyaman ini, menghilangkan nikmatnya di zona nyaman ini, Pak. Karena orang banyak terlena di situ. Kemudian ketika kita gagal dan hampir menyerah, itu apa yang harus kita lakukan gitu. Ini dari Mbak Ana. Monggo. Bener ya? Aku nggak dengar sama sekali ya? Enggak. Oh, udah azan. Kita break dulu sebentar mungkin. Sambil nanti setelah azan kita jawab sebentar lalu kita tutup pertanyaannya. Cek. Mohon maaf ini teman-teman semuanya karena ini ada kendala di Pak Wiyadi terkait ini sinyal dan lain sebagainya. Mohon maaf dan mungkin untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Kita jawab di grup bisa. Nanti yang teman-teman belum masuk ke grup boleh masuk ke grup. Nanti saya sertakan nomor saya di sini. Silahkan yang belum masuk grup bisa simpan nomor saya terus chat WA. Nanti saya masukkan ke grup, kita bisa lanjut sharing-sharing di grup tersebut. Ya sama kita nanti info untuk pertemuan selanjutnya kita kapan dan akan mungkin pembicara yang lain juga akan saya undang untuk bisa bergabung bersama teman-teman. Nah silakan nomor saya masukkan ke pesan ya, nanti teman-teman boleh catat nomor saya. Yang belum masuk ke grup nanti saya invite ke grup kita terkait ini aja, terkait terkait seminar-seminar dari kita. Insya Allah free, terus mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi saya akhiri mungkin dari kami selaku penyelenggara, mohon maaf apabila
ada hal yang belum terjawab atau belum bisa memuaskan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa terjawab di lain kesempatan dan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasme dari teman-teman juga. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Mohon maaf dari saya pribadi, mewakili semuanya, termasuk Pak Wiyadi ini berhalangan, tadi mau masuk lagi sudah nggak bisa. Jadi saya akhiri saja pertemuan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan dicatat nomor saya, nanti boleh WA untuk masuk ke grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.